Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rangga dengan NIM 1085811023323. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kode untuk mengenerate password serta mengamankannya menggunakan AES pada mata kuliah kriptografi. Yang pertama kita akan membahas file password generator Python. Jadi yang pertama di sini kita menginputkan yang namanya string, mengimport string dan juga random. String dan random kita inputkan untuk membuat apa ya? Untuk membuat ASCII pada penggunaan eh, generate password tadi. Jadi password akan di-generate menggunakan string ASCII dengan huruf kecil dan ataupun huruf besar. Jadi nanti terdapat huruf kecil, huruf besar, digit dan juga punctuation atau simbol. Nah, itu dari mana? Itu dari string tadi. Nah, kemudian kita menggunakan random untuk nanti mengenerate angka random ataupun huruf random agar passwordnya nanti tidak berpola. Oke, jadi kita membuat kelas yaitu buat password. Nah, kelas buat password di sini kita gunakan agar nanti kita bisa menggunakan object oriented programming. Nanti akan dipanggil di password n.py, enkripsi passwordnya. Nah, terus kita membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk membuat password tadi. Nah, yang akan diinputkan di fungsi itu yaitu adalah panjang, huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Bisa dilihat di sini. Nah, karakter awal, karakter kita pertama kita definisikan dulu variabelnya. Jadi variabel karakter itu pertamanya itu tidak ada apa-apa. Nah, jika huruf kecil, maka karakternya kita tambahkan dengan string ASCII lowercase. Kalau huruf besar, maka kita tambahkan dengan string ASCII uppercase. Nah, tergantung ini akan dieksekusi tergantung daripada kelas fungsi buat password tadi. Jadi nanti ketika user menginputkan iya, maka nanti akan dieksekusi. Nah, terus angka, string digit, simbol, string, punctuation. Nah, jika karakternya tidak ada, maka kita akan mereturn atau kita akan mengembalikan nilai setidaknya ada satu jenis karakter. Jika panjangnya kurang satu, minimal passwordnya itu setidaknya itu satu karakter. Nah, terus kita membuat random. Nah, random atau random system random akan mengenerate angka ataupun huruf acak nanti eh, ataupun simbol ya, karena kita pakainya string ASCII tadi. Nah, terus karakter passwordnya akan ditimpa kepada sebuah list di sini. Nah, jika huruf kecil, maka kita append. Maksudnya kita append, kita masukkan kepada list tadi. Huruf besar, kita masukkan ke list tadi juga menggunakan random choice. Jadi, komputer akan otomatis merandom. Setelah itu dia akan memilih yang telah eh, simbol ataupun angka yang telah di random tadi. Jika angka juga begitu dan juga jika simbol juga begitu. Nah, sisa panjangnya itu panjang awal dikurangi eh, panjang daripada pos satu karakter. Jadi sisa panjangnya juga akan di generate secara random. Nah, jika underscore pada range sisa panjang, selama underscore itu masih ada pada jarak atau pada area daripada sisa panjang, maka kita masukkan karakter random pada password karakter tadi. Terus kita shuffle agar guna shuffle di sini itu supaya nanti karakter-karakter yang dimasukkan itu tidak berpola. Tidak kayak angka terus pertamanya ataupun huruf terus pertamanya. Dalam konteks ini itu akan angka terus. Kenapa? Karena di sini huruf yang pertama kita inputkan ataupun sesuatu yang pertama kita masukkan itu adalah huruf kecil. Jadi ketika huruf kecil yes, maka berarti pada huruf kecil ini nanti dia akan bersifat true. Kalau huruf besar yes, dia nanti akan bersifat true. Kalau huruf angka yes, maka dia nanti akan bersifat true pada angka. Dan simbol juga begitu. Terus password, password akan muncul sebagai kelas tadi. Kita panggil. Nah, buat password. Apa yang ada di dalamnya? Buat panjang, huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Nah, untuk apa password ini? Nanti kita bahas di password n.py. Nah, password n.py ini adalah sebuah kelas yang saya gunakan
Di sini kita gunakan password n.py itu agar kita bisa mengenkripsi password yang sudah kita buat tadi. Jadi password acak yang telah kita buat itu kita enkripsi lagi supaya lebih aman ya. Sini menggunakan AES atau Advanced Encryption System. Nah, terus pada program utama kita mengambil password gen tadi, file password gen tadi kita import kelas buat password tadi. Nah, terus from crypto shipper kita import AES. Jadi crypto ini dari PyCryptodom. Terus random kita ambil get random bytes. Terus from base 64 ini encode dan decode tadi. Encode dan decode dari sebuah password agar dia akan ditampilkan itu sebagai angka yang seharusnya, tidak sebagai bahasa komputer. Nah, kita panggillah fungsi buat password tadi yang di sini. Kita panggil fungsinya agar ditampilkan. Nah, password asli tadi itu password asli adalah fungsi daripada buat password dan fungsi password. Itu dipanggil. Ini fungsi passwordnya. Ini variabel passwordnya. Jadi fungsi buat password dan variabel password. Nah, terus kita print password yang sudah di generate menggunakan password generator. Nah, di sini ada fungsi enkripsi untuk mengenkripsi data. Yang kita butuhkan adalah password kita dan juga key. Key itu adalah kunci. Nah, password bytes itu berasal daripada password asli di encode menggunakan UTF min 8. UTF, jadi UTF ini adalah standar anu sekarang, bukan standar sih. Sebenarnya yang standar itu ASCII. Cuman rata-rata orang sekarang menggunakan UTF 8 untuk on encode ataupun decode. Terus chippernya itu menggunakan AES new, key, dan AES mode underscore GCM. Nah, terus chipper text dan tag-nya itu menggunakan encrypt and digest, password bytes. Jadi password bytes tadi yang sudah di-encode itu akan menghasilkan chipper text dan tag menggunakan fungsi daripada PyCryptodom chipper, encrypt dan digest. Nah, nonce adalah chipper nonce. Jadi eh, kegunaan nodes ini adalah eh, nonce ini adalah number use once. Jadi supaya tidak ada polanya. Jadi number use once ini adalah sesuai namanya itu hanyalah angka yang digunakan itu hanya sekali. Terus encrypt password, terus passwordnya kita encrypt. Nah, nonce-nya itu menggunakan B64 encode nonce. Jadi akan di-encode terus di-decode menggunakan UTF-8. Supertext dan tag juga begitu. Nah, terus passwordnya itu akan berhasil dienkripsi. Jika password berhasil dienkripsi, maka print ini akan tereksekusi. Nah, terus kita convert ke string nilainya. Terus kita kembalikanlah nilai encrypt password. Begitu juga yang ada di decrypt, proses proses dekripsi. Nah, disinilah baru kita tentukan key-nya tadi. Nah, key-nya get random bytes sepanjang 32. Jadi random bytes akan di shuffle sepanjang 32 32 karakter. Bisa juga 16. Nah, terus key-nya akan tampil sama panjang key-nya menggunakan fungsi len atau panjang. Nah, jadi decrypt dan encrypt password, isi daripada encrypt password adalah password asli dengan key. Nah, isi daripada decrypt password adalah password yang telah dienkripsi dan juga key-nya. Ya, maka password akan muncul ketika dia setelah didekripsi. Mari kita jalankan, teman. Misalnya kita mau panjang passwordnya itu sepanjang 12 karakter. Menggunakan huruf kecil, besar, angka, dan juga simbol. Maka password akan tergenerate. Nah, password yang tergenerate itu dari sini.
dari fungsi buat password tadi. Setelah itu key-nya sepanjang 32 byte itu akan dieksekusi di sini. Nah, password yang terenkripsi tadi akan menjadi seperti ini. Ini nonce-nya, ciphertext-nya menjadi seperti ini, tag-nya menjadi seperti ini. Nah, setelah didekripsi, dia akan kembali ke password awal. Sama ya, kita bisa lihat password awalnya sama. Jadi, program kami telah berhasil berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.